Sudah, welcome back di Korchits Entertainment. Nah, di video kali ini saya perkenalkan saya Dikor dan ini ya Aileen. Saya siapa? Siapa sih yang nggak tahu Ririn di Makassar? Mati nih ya. Video 3 tahun lalu. Paradadidam. Siapa sih yang nggak tahu Ririn di Makassar? Udah nama cepat. Ririn AN. Ririn Anjay. Itu aja. Ada Lutfi Anjay, ada Ririn Anjay. Enggak lah. Buset lah. Oke, video kali ini saya sama Ririn mau bikin konten, mau bikin bahas-bahas tentang paranormal experience. Dulu kan di 2 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu saya sudah pernah bikin. Saya bikin sama Nenek sama Kirki. Nah, kali ini saya mau bikin sama Ririn. Kita mau dengar. Karena kebetulan dia juga istilah katanya indie barens apa ya? Iya, anak indie. Anak indie. Apakah Anda pernah mengalami? Pasti pernah lah. Dan saya sudah banyak yang tahu, tapi netizen yang terhormat belum tahu ini. Tolong HP-nya di silent kalau lagi syuting. Tit. Oke, silakan. Mati nanti. Kompi 2. Mat. Oke. Pengalamannya dulu nih. Jadi yang mau bahas yang di mana? Oke, silakan. Waktu dan tempat dipersilakan. Jadi mau ke pengalaman yang pernah dialami. Pengalaman yang pernah aku alami. Yang pernah dialami. Entah itu sendiri atau sama. Oh. Ya, pokoknya Kan bisa di-cut. Biar nggak kelihatan sekali kalau saya lagi mikir. Pengalaman waktu tahun 2014 atau 15 akhir. Lama. Sudah lama ya. Gak apa-apa. Cuman ini cukup menegangkan. Oke. Tepatnya di Bulukumba. Waktu itu kita berangkat dari Makassar ke sana. Kita siapa dulu? Saya Sama siapa? sama tim. Ada odo-odo, ada pokoknya ada semua. Kita berangkat dari sini jam siang sampai di sana maghrib. Habis itu kita singgah di rumahnya salah satu keluarganya teman lah. Ini warga. Siang, tiba di sana sudah Maghrib. Pas sampai di situ kita ditawari makan kan. Tapi saya anaknya kalau dipanggil makan kadang suka lupa tahu diri. Jadi kadang kebablasan juga kalau makan. Tahu-tahu makan kenyang. Memang pasti kenyang. Oh begitu. Oke. Kadang-kadang juga saya kalau sudah makan masih lapar. Jadi makanya saya heran waktu makan di Bulukumba. Dan tiba-tiba saya kenyang. Kadang makan tetap lapar. Ya. Perut atau apa itu? Bukan. Karet. Selesai makan, keluarganya teman ini memang sudah tanya sama kita semua, nggak usah berangkat ke Pantai Tit malam ini, besok saja. Tapi karena kita semua ini keras kepala, bagaikan Nadine bertaut. Aduh, keras kepalaku sama denganmu. Terus kita tetap lanjut perjalanan saja. Oke. Karena dipikir, tujuannya ke Bulukumba kan mau liburan. Oke. Sekaligus penelitian waktu itu, acara kampus. Berarti zaman-zaman kuliah lah. Kuliah. Oke, nice. Saya lupa ternyata saya pernah kuliah. Karena setiap teman-teman yang mengundang saya nggak pernah ada titelnya. Mati. Lanjut. Terus singgungan itu. sampai mungkin ini di pantai pakai bahasa Makassar saya jadi jangan sampai dari Pali daku. Enggak apa-apa, jadi belum sampai ini perjalanan. Harusnya pantai Tit ini belok ke kanan.
Pas di tengah-tengah itu mati lampu Apa ini? lampu jalanan. Jalan. Tapi ini posisinya di lingkungannya, ke jalanannya ramai, banyak Ramai, banjir, rumah. ya, Kan kebetulan itu tempat wisata dulu belum terjamah sama orang-orang. Jadi kita nekat saja. Oh iya, tunggu flashback dulu. Sebelumnya kita pergi dari rumahnya ini, keluarganya temanku, kita dikasih apa? Dibawakan barang, dikasih parang. Katanya untuk jaga-jaga karena perjalanan ke dalam itu agak rawan. ya. Karena belum terlalu terjamah. Betul Kanda. Betul. Jadi ada modal parang lah. Ya, paling tidak parang. Itu dulu. Waktu ke sana ada berapa orang ini timnya? Banyak. Kita satu mobil segumpu-gumpu tengongo. Banyak sekali. Berapa orang yang cewek, berapa orang cowok? Kayaknya 4 orang cewek atau 5 orang cewek, cowoknya 4. Jadi kita 9. Ada 9. Satu mobil itu. Gompo tuh Jenna. Sampai di perempatan yang saya bilang mau masuk di Pantai Tit. Harusnya belok kanan. Pantai belok kanan. Ya. Nah, terus kita ini pas di situ bingung, mau bertanya juga, tapi sota tak kabur. Sota jadi lurus begitu saja. Jadi lurus. Maju. Tambah ada jalanan, tambah ada rumah. Jadi semakin maju semakin sepi. Nggak ada rumah. Sepi sekali kan dah. Asik. Sepi sekali. Lanjut. Pas sepi sekali di ujung, paling nggak masuk dia kali ini, jadi nggak masuk dia sekali karena di depan mata itu pantai. Oke. Di depan mata pantai, di sebelah kiri ada sawah. Sawah. Oke. Harusnya pantai kan ya pantai. Goblok. Aduh. Pantai ya. Biasanya kalau pantai. Pasir. Ya, pasir terus agak jauh lah dari sawah. Ya, ini tidak mentong. Di sini pokoknya posisinya di sini laut, ini pantai. Oke. Di sebelah kanan itu ada rumah satu tapi rumah tua. Rumah kayu, ada sumurnya. Entah itu sebelah kanan sebelah kiri, saya lupa juga. Tapi siapa tahu ada teman kampusku yang nonton ini video, komen di bawah di. Seperti Toto cerita tak. Oke, lanjut. Habis itu heran bikin semua. Kenapa? Heran. Tapi jalanannya ukurannya tetap di satu mobil. Sama. Satu mobil. Tapi dari awal semenjak di perempatan jalannya itu tetap semakin kecil. Tidak. Jadi dia itu jalanannya tidak konsisten. Tidak konsisten, betul. Jadi jalanannya dari besar kecil sampai ciut sekali. Kecil, betul. Pas di ujung jadi turun semua tuh. Turun, bicara begini maksudnya saling egois ini masing-masing. Tapi mentok ini jalanan. Mentok, karena ujung kan laut. Oke. Ujung laut mentok. Marah ini maksudnya temanku marah. Dia bilang apa tadi? Dia bilang keluargaku. Besok baru jalan, kenapa jalan sekarang? Bla 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 bla. Oke. Sampai ada temanku dia bilang, pokoknya mau pulang, dah mau mati di sini. Sudah, cari solusi, putar balik. Pas putar balik, jalanannya itu beda cuy. Padahal masuknya cuma satu jalan. Jadi pas setelah kompromi semuanya, sudah. Jadi kesepakatan putar balik. Putar balik. Saja. Balik ke manakah? Putar. Pokoknya, ya putar arah. Pas giliran putar balik, jalan yang tadi dilewati beda. Malah ini jalanannya terjal, nanjak. Sampai-sampai itu ban mobil kanan sudah jatuh di jurang. Buset. Jadi ini para laki-laki semua, dia yang handle mobil dorong, saya yang untuk terus diganjal pakai batu, pakai kayu. Ini real betul-betul. Kalau saya bohong-bohong, bisa ditanya teman kampusku. Betul dia sampai dibilang bohong-bohong Kak. Jalanannya itu nanjak, pokoknya terjal, ban mobil turun di bawah, hampir jatuh ke jurang. Ya, tiba-tiba temanku ini ambil parang dari mobil. Kan tetap saya yang bawa mobil naik ke atas, yang cowok-cowok turun. Turun 4 orang ini. Ya, tiba-tiba satu orang temanku dia turun, dia masuk ke mobil, ambil parang dari mobil, tiba-tiba hujan deras. Betul-betul hujan deras. Sebelum hujan ada kan biasa itu pertanda-pertanda hujan kentara. Akan mendung. Orang nggak ada. Betul-betul. Jadi saya bilang, saya buka kaca, kasih masuk. Kau punya parang?
Pas dia kasih masuk di mobil, hujan berhenti. Betulan ini betul. Pas dia masuk lagi ke mobil, diambil lagi parang, hujan lagi. 3 kali dipraktekkan begitu, sudah Jadi cabut. Jadi pas ke terakhir kalinya nih 3 kali ambil parang dari mobil terus hujan lagi, Ya, dikasih masuk parangnya, langsung semua naik ke mobil cabut. ya. Pas semua naik ke mobil, saya bilang di situ, pasrah Miki semua. Kalau memang sampai di sini Mi ajal tak sampai di sini. Wah, Jaringan juga ndak ada. nggak ada sama sekali. Ngedrop. Tolong kesiapan nggak ada. Nggak ada. Pas sudah itu kita maju sampai dapat rumah penduduk. Pas sampai dapat rumah penduduk kita bertanya, turun, satu teman yang cowok turun, dia bertanya itu orang di dalam, ternyata dia lagi merakit bambu untuk bikin karpet atau apa sebagainya. Tunggu. Berarti ini kejadian pada saat dapat ke rumah warga sudah jam berapa? Itu sekitar lewat jam 12 malam. Buset, dari habis maghrib kan? mampir Bukan, ke rumah kita warga. habis isya cabut habis jam isanya. 8. Oke. Sampai jam 12 malam Ya. ini. Berarti cukup jauh dari rumah keluarganya. Setengah jam atau 1 jam. Kita yang bikin lama itu di dalam. Oh iya, yang Karena berdebat. Oke, lanjut. Karena masing-masing juga mau pertahankan nyawanya untuk hidup. Wah, pertahankan egonya dia. Iya. Oke, lanjut. Terus sampai di rumah warga, Ya, ada warga Bertanya. yang di situ bertanya yang sedang merajut Ya. apa begitu. dia keluar dengan muka merah, entah itu karena dia mabuk atau bagaimana. Buset. Dia bawa parang, jadi kita cabut. Jadi kita tidak sempat bertanya. Wah, Naik di mobil, cabut. Pas cabut, jalan-jalan, ada pantai lagi di depan. Di samping kirinya itu kuburan, betul-betul kuburan. wah. Kiri atau kanan entah. Tapi itu bukan tanah, pasir. Iya. Sampai tibalah kita di Pantai Tit yang kita mau kunjungi. Akhirnya sampai Ya. di pantai tujuan. Ya. Oke. Singkat cerita. Tunggu. Jadi tadinya kan sudah putar balik ketemu warga, Oke. terus itu warganya kes keluar parang, jadi takut semua kabur lagi kembali lurus jalan Ya. sampai di pantai lagi kembali. Ya. Tapi pantai yang berbeda dari yang pertama. Ya. Nah, pantai ini yang pantai kedua lah. Setelah pantai kedua, yang sampingnya itu yang pantai Kuburan. pertama itu sawah. Ya. Ini yang pantai kedua ketemunya kuburan. Kuburan. Oke. Pas di situ ternyata ini pantai yang memang tujuan dari awal. Ya, Oh. kuburan. Jadi pas kita lihat kuburan, oh enggak jadi. Cabut, cari pantai yang lain karena di Bulukumba kan banyak Ya, pantai. jadi buat teman-teman yang belum tahu, Bulukumba itu salah satu kabupaten kota lah. Kabupaten. Ya, kabupaten di daerah Sulawesi Selatan yang terkenal dengan pantainya, tempat wisata. Jadi banyak sekali di sana pantai, ada Bira, Bara. banyak pantai dan lain-lain lah. Jadi akhirnya enggak sampai rencana kan mau di sana mau Oke, nginap iya. di sana pakai tenda kah atau apa? Iya. Terus kita cabut sampai akhirnya kita sampai di tujuan yang pantai yang nggak pantai banget jadinya. Ini serius. Bagaimana itu pantai yang enggak pantai banget? Ekspektasi kan kalau pantai Laut, nyaman lah. pantai, pasir Ya, putih. karena ceritanya kita ke sana hemat budget anak kuliahan. iya. Jadi kita ngecamp. Tibalah kita di satu tempat itu yang cocok untuk dibanguni tenda-tenda. Terus kita banguni di atas tenda-tenda itu sampah, betul-betul sampah. Jadi kita bersihkan dulu. Berarti kotor sekali. Kotor. Tapi sampahnya sampah-sampah Sampah perbuatan manusia, wah, plastik. Oke. Artinya jejak manusia lah. Iya. Nah, Terus setelah kita bersihkan, kita tidur. Tidur tetap gelisah. terus sampai di pantai banyak kotoran dibersihkan. Iya. Terus pasang tenda. Tenda. Masing-masing sudah ada tendanya. Jadi Kita bikin 2 tenda. karena kubu cewek sama kubu Iya. cowok. Ya sudah capek ini semua jadi untuk tidur. Tidur. Oke. Tidur. Pas di situ jam-jam berapa tuh tibanya? Itu hampir kalau enggak salah jam 2 atau jam setengah 3 begitu. Karena enggak terlalu lama sudah masuk subuh. Oke, jadi semua ambil kesepakatan tidur saja. Tidur. Oke. Tapi sebelum tidur ada kita bikin api-api unggun kecil. Oke, ya. Api unggun kecil, kita diskusi dulu di situ. Oke. Ada salah satu teman yang bilang mau pulang malam itu juga. Cuman tidak memungkinkan karena dari pantai untuk keluar aksesnya lumayan jauh dan bensin tidak cukup.
cukupnya itu cuma sampai keluar. Jadi kalau misalnya kita keluar baru kita masuk lagi, kita tidak bisa apa-apa. Oke. Tidur Mi. Tapi dia api unggun dulu. Api unggun ada yang mau pulang, ada yang nangis apalah, tapi kita belum dapat jaringan. Ada parno ya. Ya betul. Pas habis itu saya bertanya sama temanku, bilang kak, kenapa bisa kita nyasar di situ di kurang baca apa kayak gitu. Coba. Sampai masuk di apa di tempat itu tadi. Sampai banyak lah yang dilalui. Habis itu, habis api unggun, saya bilang sama teman-teman, tidur yang tidak tidur. Mana sih pantai yang tidak pantai. Nah sekarang tidur yang tidak tidur. Bagaimana itu? Tidur ayam, tidur pintar. Tidur pintar itu tidur gelap langsung bangun. Ya, tidur ayam kan kalau tidur begitu. Gantian. Enggak, tidur, semuanya tidur. Karena ceritanya kan kita mau berenang pagi-pagi. Saya bilang nih, tidur yang tidak tidur. Jaga-jaga, tetap jaga-jaga. Walaupun ada yang bangun, enggak ada satu, kasih bangun. Jangan sampai kita tidur di sini, bangunnya tiba-tiba di Paris. Buset, tidak tahu ke Paris. Oke, kan mimpi. Oke, lanjut. Habis itu tidur pas jam enggak tahu jam berapa, pokoknya sebelum subuh. Oke. Satu orang ini menghilang. Kita cari semua. Di mana ini, Dik? Kenapa jam begini pergi menghilang? Ada satu orang temanku, dia itu bikin jebakan. Dia kan memang jahil orangnya. Dia gali pasir, baru dia tutupi ranting atasnya. Jadi siapapun yang lewat pasti akan jatuh. Oke. Tapi ternyata tidak ada yang kena jebakannya, dia sendiri yang kena jebakannya. Senjata makan tuan dong. Betul. Hilang ini temanku yang namanya. Panik begitu. Panik. Di mana ini anak? Kenapa tiba-tiba menghilang? Menghilang, dicari. Nggak ada, nggak didapat. Ujung pukul ujung, pokoknya kita berpencar carinya. Cewek sama cowok, nggak boleh cewek sama cewek. Siapa tahu ada apa-apanya kan? Ada kapan cowok? Betul, maksudnya cewek sama cowok itu juga. Siapa tahu mereka cinlok. Mati aja. Jadi waktu itu kita sama-sama. Enggak lah. Sama-sama. Terus ada pita imponiku. Habis itu hilang. Kita cari, pas cari saya bilang sama temanku, sudah kan saya suka melucu yang tidak jelas sama temanku. Saya bilang, Mi, ikhlaskan Mi. Hari Mi di sini. Bilang gak begitu. Aduh. Terus habis itu dia bilang, Jangko, karena sama-sama kita kesini lengkap, kita kesini harus kita lengkap pulang. Dia bilang kak begini, saja dek charteran dia tuh, dek panter. Tiba-tiba kita ndak dapat Mi, itu temanku. Saya tanya Mi warga sekitar. Saya tanya, ada situ 2 orang suami istri. Saya tanya istrinya dulu. Bu, kita lihat temanku begini ciri-cirinya, dia diam, cuman balik saja begini, berkayak tatapan kosong. Iya, jadi bilang kak, Ibu, assalamualaikum. Ibu, dia ndak ini. Terus saya tanya Mi, suaminya agak jarak berapa meter, tapi ini sebelum musim corona, tapi dia sudah jaga jarak. Karena 2000 berapa. Dia independen sekali pemikiran ibu ini, jaga jarak, social distancing sebelum waktunya. Oke, lanjut. Saya tanya Mi, itu bapak, dia bilang, Mi, bagaimana ciri-cirinya? Begini. Oh, enggak ada. Coba kau dulu, sholat dulu ke apa. Tapi ini kejadiannya sudah jam berapa nih? Pokoknya sebelum subuh. Dan kesalahan fatal itu karena kita boleh ngecamp di situ asal satu. Kita dilarang menebang pohon, menebang ranting. Kita boleh ambil ranting yang ada di bawah. Kita tidak boleh menebang. Dan ini temanku ini yang laki-laki kan memang cewek-cewek gini 2 orang. Cewek gitu. Maksudnya pacaran gini mereka berdua tuh. Tapi semua anggota tahu. Tahu jika dari pertama masuk di kampus memang tahu. Dia ternyata menebang itu pohon. Ini cowok temanku untuk paku tenda. Karena kayu yang di bawah semua sudah rapuh. Jadi kita tidak bisa untuk apa istilahnya nih, supaya berdiri tuh tenda kan kita tidak mau besi. Iya. Begitu. Ranting. Betul. Jadi kita dapat infonya juga dari bapak ini, dia bilang pasti temanmu tarik dari atas. Kan kita ngecamp di bawah, posisinya itu pohon ada di atas. Kalau kita mau ke atas harus dulu manjat bukit sedikit. Naik di atas dia, ternyata kita juga tidak tahu karena yang kita dapat ranting yang ada yang di situ. Dipikir ranting yang dibawa jadi ambil ini. Sudah Mi, hilang ini 2 orang. Hilang. Dia bilang, ada pasti bikin ini temanmu salah. Bilang,
beda karena maksudnya salah karena ranting tuh dia tebang. Salah. Oke. Percaya aja ya. Iya. Biar yang bohong tenang. Oke, jadi ada something yang dia ya sejoli lah, kita pacaran lah muda. Aduh. Habis itu tiba-tiba ini temanku kita dapatkan di pinggir laut tapi di tepi laut tapi dia mengarah ke sana padahal sedangkan ini campnya mengarah ke belakang. Pokoknya dia ke kanan, camp ke kiri. Oke. Habis itu dia jalan ke sana lurus terus, jadi saya panggil. Saya di depannya kenapa tiba-tiba ini temanku perutnya besar kayak orang hamil. Buset. Iya, tiba-tiba saja padahal dia ini enggak besar badannya, standar saja. Tiba-tiba temanku lihat kayak kereta kencana Buset. dari belakang, dari bukit ini, dari bukit dia menuju ke laut lurus. Apa itu? Kayak begitu saya. Tapi ini yang lihat kayak kereta kencana itu berapa orang? Banyak, ada mungkin lebih dari 2 enggak. Lebih mungkin dari 2 orang. Kita lihat. Pokoknya lebih dari 2 orang. Kita lihat tidak? Tidak. Oke. Terus habis itu bilang, iya apa itu? Sudah dia bilang temanku, sudah jamu kok, baca kok saja ayat kursi bla bla yang kau tahu saja sudah. Terus dipegang tangannya ini temanku, pas dipegang langsung dia pingsan. Dia pingsan, saya kan kita ini cewek semua yang kesana. Kita mau gotong tapi kan udah kuat karena posisinya dia badan besar, perut buncit. Padahal aslinya tadi Enggak. ini agak kecil. Oke. Jadi kita kembali ke cowok. Ini fotonya. Oh, enggak ada. Jangan. Oh, kita kembali, maksudnya beberapa orang kembali untuk panggil cowok-cowok untuk angkat temanku ini. Kembali, saya tanya sama temanku ini yang stay di situ, mana ya tadi? Ada tadi di sini. Mana? Nggak ada. Dia hilang. Hilang tiba-tiba ada yang panggilan dari teman kalau ada itu sama ada namanya. Itu sama ditemukan ditemukan di bawah balai-balainya memang tuh orang di situ, balai-balai pantai. Balai-balai itu kayak sewa-sewa pondok-pondokan. Sewa pondokan. Oke. Berarti tadinya 2 orang yang hilang. Ya, Oh, saya kira cuma 1 yang cewek yang hilang. 2 orang yang Ini hilang. yang sejoli. Ya hilang. Dia ditemukan di bawah kolong itu. Ini yang cowoknya ditemukan di bawah kolong balai-balai. Ya, Dan yang ceweknya yang terakhir kan ditemukan terus pingsan. ya ndak ada. Pas kembali mau diangkat, digotong ke tenda, ternyata sudah hilang lagi kembali. Ya, terus ditemukan Tunggu. Apa nak bikin orang jagain? Kan ada yang orang disuruh. itu lagi berdesai. Nggak tahu hilang atau mana, ya tidak ada di tempat. Oke. Kembali dia bilang ada saya tanya di mana kau dapat ini ya? Bilang dibawanya balai-balai. Kalau ada di sini dari tadi di sini. Jadi tadi yang dilihat. Jadi bilang kak, nggak mungkin di sini, di sana kata tadi 3 orang nggak lihat. Oh, 2 orang yang jagai, saya yang kembali ke teman-teman. Saya yang kembali. Bilang, di sini dari tadi sudah ditanya bilang dari mana kok? Nggak dari mana-mana aja, di sini aja. Bisa-bisanya. Wah, berarti kayak diduplikat jadi. Iya, jadi kita ini muncrat. Malam itu kan pendek sekali waktunya kalau mau dipikir, dari jam taruhlah 2:30 jam 3 sampai mau subuh. Itu waktunya tuh serasa kayak dari jam 5 sore sampai jam 12 malam. Padahal singkat sebenarnya. Singkat sekali Ji. Terus kayak lama sekali. Lama. Pas habis itu sudah dia bilang itu bapak bilang jangan takabur di sini karena bukan wilayahmu cuy. Wilayahmu tuh. Nggak boleh asal ngomong, nggak boleh sembarangan. Iya, enggak boleh. Nah, Sudah pas habis itu bilang kau ya sudah akhiri nih. Pas subuh teman bacaan subuh. iya subuh teman-teman pada sholat asik pada sholat saya bilang muka dulu berenang deh baru pulang. Oh iya, pas sudah berenang tiba-tiba itu angin kencang sekali lagi. Tapi ceritanya sudah mulai pagi nih. Kan Pagi, iya, jam 7 jam 8. Oke. Kencang sekali angin, hujan tiba-tiba tuh hujan. Masuk ke tenda. Pas sudah masuk ini basah-basah, jadi semua isi tenda basah. Pas ini dalam tenda berhenti hujan. Jadi waktu itu berhenti hujan, pokoknya selesai tidak selesai dikumpul pulang. Selesai tidak selesai. Tidak ada istilah basah kering di mobil. Sampai di Makassar. Berarti ini pengalaman social experience yang banyak dialami. Iya. Di sebuah daerah lah. Berarti intinya boleh takabur lah. Nggak boleh takabur. Bahasa Indonesia umumnya boleh asal ngomong. Iya. Apalagi tempat baru yang dikunjungi. Betul.
karena kita tidak tahu yang penghuni sebelumnya nih, yang jaga tempatnya nih suka sama kita atau tidak, Ya, atau jahil atau tidak orangnya. karena memang waktu kita mau masuk di pantai sebelumnya ada teman di mobil kan sudah makan kenyang, ular pasti tidur. Jadi banyak yang tidur. Saya kasih bangun, dia bilang kan harusnya kalau kita masuk di tempat begitu baru dikunjungi. bangun dulu lah biar bismillah apa tidur lagi ndak apa-apa. Ini ndak bablas saja tidur, tiba-tiba tahu-taunya mati, lampu gelap gulita. Jadi sampai di sini kurasa kalau memang mau kita pergi liburan, jangan mau cewek-cewek. Boleh sebenarnya, cuman jangan sembarang pergi kita. Ya. Poinnya Ndak boleh menebang yang seharusnya tidak ditebang, tidak boleh. Oke, itu dia tadi cerita dari bapaknya tadi Ibu Ririn, Nyonya Ririn. Untuk cerita social experience kali ini yang diceritakan langsung, yang dialami langsung sama Nyonya Ririn, menegangkan dan ada pesan moral di dalamnya. Ya. Kalau mau kemana-mana ke tempat baru, apalagi rame-rame, paling tidak ucapkan salam atau Ya. kalau ada pasangan, entah itu suami istri atau apapun itulah, jangan menebang ranting sembarangan. Betul kan, itu saya poinnya. Betul. Hai. Dan ya, buat kalian semua yang suka dengan video ini, jangan lupa di like, di komen, siapa tahu mau bikin next part atau saya mau undang siapa teman-teman yang lain yang ada pengalaman tentang horornya, nanti di share juga ke sosmednya ke teman-temannya. Jangan lupa di subscribe, dinyalakan lonceng notifikasinya supaya setiap ada video terupdate dari kami, kalian semua langsung mendengarkan notifikasinya di HP-nya atau di handphone. Oke guys, saya Nick cabut Serius, Ren? dan stay happy. Bye.